Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Baik semuanya kan? Alhamdulillah. Nah, di sini sehat semuanya kan? Sebelum kita belajar harus semangat ya. Semangat nggak hari ini? Ayo semangat ya, harus semangat. Pokoknya yang ngantuk, yang tidur masih pagi harus bangun. Kita belajar. Kita seru-seruan hari ini. Oh ya, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya pimpin doa. Ya. Udah kabar udah baik, semangatnya udah ada, udah berdoa juga. Berarti siap ya kalian untuk belajar matematika hari ini. Gimana, siap gak semuanya? Harus siap ya pokoknya. Kalian tahu nggak di hari ini kita belajar materi tentang apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya benar, di sini kita akan belajar materi matematika keuangan. Di sini. Hari ini kita akan belajar matematika keuangan. Semua materi. Ada yang tahu nggak matematika keuangan itu apa? Siapa yang bisa? Iya, kamu apa matematika keuangan? Iya benar, matematika keuangan itu bisa disebut juga sebagai matematika ekonomi. Nah, sebelum masuk ke matematika keuangan, kalian harus paham dulu. Misalnya kalian tuh harus paham dulu ada yang namanya persen, ada diskonto, ada juga yang namanya potongan. Nah, di sini kalian yang udah paham kan sebelumnya kalian belajar aritmatika sosial ya. Nah, aritmatika sosial itu akan berlanjut ke matematika keuangan. Kenapa? Karena di aritmatika sosial itu kalian kan belajar perhitungan laba, perhitungan keuntungan, perhitungan rugi. Nah, itu bakal berhubungan sama matematika keuangan. Jadi, sebelum kalian belajar matematika keuangan, kalian harus punya materi prasyarat. Yang pertama itu ada materi bilangan, yang kedua ada materi aritmatika sosial. Setelah kalian bisa dua itu bisa, kalian dijamin bisa matematika keuangan. Nah, di sini di pembelajaran matematika keuangan itu ada kompetensi dasar. Yang pertama itu menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Nah, dibagi lagi pada materi di pertemuan kali ini kita akan belajar submateri bunga ya. Jadi yang kedua itu ada kompetensi dasar yang kedua itu ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Nah, di sini kalian akan belajar tentang menghitung bunga, menghitung pertumbuhan, menghitung peluruhan, atau menghitung anuitas. Tetapi di pertemuan kali ini kita hanya belajar materi bunga. Kenapa? Karena materi keuangan itu runtut. Pertama kalian sudah belajar bunga dulu, terus nanti ke pertumbuhan, perpeluruhan, dan anuitas. Jadi di materi kali ini, matematika keuangan, pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya bunga tunggal. Nih, definisinya adalah bagian dari matematika terapan yang berkaitan dengan pasar keuangan. Pada umumnya, matematika keuangan diperoleh dari dan memperluas model matematika atau nomor yang diusulkan oleh ekonomi keuangan. Jadi, matematika keuangan adalah bagian dari matematika terapan. Matematika apa? Matematika terapan, ya benar. Yang berkaitan dengan pasar keuangan. Nah, benar tadi kata teman kalian, matematika keuangan itu adalah matematika ekonomi. Karena dia berhubungan dengan perhitungan keuangan. Nah, kalau misalnya dalam ekonomi ya, matematika keuangan itu bisa digunakan untuk perhitungan kayak misalnya pertumbuhan, keuntungan, laba atau rugi. Nah, makanya di sini matematika keuangan itu aplikasinya ke kehidupan keuangan atau perekonomian. Makanya disebut sebagai matematika ekonomi. Tadi matematika keuangan itu pertama ada bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk, yang ketiga pertumbuhan, dan yang keempat ada anuitas. Apa yang pertama? Dia bunga, terus bunga tunggal, bunga majemuk, angsuran, dan anuitas ya. Nah, di pertemuan sekarang kita belajar dulu bunga tunggal ya. Jadi kalian harus perhatikan
Bunga adalah jumlah sewa yang dikenakan institusi keuangan atas pemakaian uang atau jumlah uang yang diterima sebagai hasil dari investasi dana, baik dengan pinjamannya, baik dengan menggunakannya atau pembelian. Jadi bunga itu beda ya dengan diskon. Kalau diskon kan persentase sekali pakai. Kalau bunga itu imbalan dari institusi keuangan ke kita. Misalnya kita mau nabung, itu ada bunganya, karena imbalan ini kita nabung di bank misalnya bank X. Nah, kita dapat imbalan tuh berupa bunga. Nah, sampai sini paham? Nah, setelah kalian paham pengertian dari bunga itu sendiri, selanjutnya ada definisi dari bunga tunggal, yaitu bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, bunga tunggal adalah perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya periode yang sama. Dalam maksud singkatnya, bunga tunggal itu bunga tetap. Jadi besarnya bunga setiap periode itu tetap atau sama, tidak ada peningkatan atau penurunan. Jadi selama beberapa periode bunganya itu dikenakan besarnya sama ya. Nah, manfaat bunga tunggal itu banyak banget. Pertama, misalkan kita mau nabung, kita bisa mengetahui seberapa besar tabungan yang kita miliki untuk periode berikutnya atau periode yang akan datang. Kita bisa memprediksi dulu hasil tabungan kita. Terus juga kita bisa mengetahui besarnya pinjaman atau besarnya uang yang kita akan gunakan nanti ketika kita meminjam uang di bank. Nah, itu contohnya biasanya ada di lembaga keuangan perbankan yang menggunakan sistem bunga tunggal. Sampai sini paham? Ya, paham, alhamdulillah. Selanjutnya itu ada rumus perhitungan bunga tunggal. Mengetahui rumus perhitungan bunga tunggal, ada baiknya kalian paham dulu konsep bunga itu seperti apa, konsep perhitungan bunga itu seperti apa. Jadi di sini udah paham semua konsep perhitungannya? Belum ya? Nih, di sini ibu punya alat peraga. Alat peraganya ini fungsinya untuk memberikan konsep pemahaman perhitungan bunga itu sendiri. Di sini ada papan bunga dengan ilustrasi. Di sini adalah bentuk tabungan. Tabungan kalau misalnya kalian nabung di bank itu pasti dapat rekening, karena di sini itu ada T itu periode. Periode itu bisa berupa hari, bulan, atau tahun juga. Di sini nanti adalah untuk menaruh saldo tabungan kita. Di sini ada uang. Dan di sini kita punya bunga ini kita sengaja ambil bunga biasa ya untuk menggambarkan perolehan bunga di tabungan di papan ini. Kalian perhatikan ya penggunaan alat peraga ini supaya kalian paham konsep perhitungan bunga itu seperti apa. Ini pertama, di periode 0 atau periode awal kita nabung sebesar misalnya 100.000, kita taruh di sini. Ini dinamakan saldo awal atau modal awal kita. Nah, misalnya kamu mau nabung bulan berikutnya, berarti kan periode selanjutnya 1 kan? Berarti saldo awalnya taruh lagi di sini, dimasukkan sini, tetapi ditambahkan sama perhitungan bunganya atau saldo yang sudah dikenakan bunga. Misalnya di sini kita punya ini, misalnya besar bunganya ya, besar bunganya. Nah ini, untuk periode ketiga kalian kita masukin lagi saldo awalnya, terus bunga di saldo sebelumnya sama bunga untuk periode ketiga ini. Nah, jadi untuk bunga tunggal itu bunganya sama tetap setiap periodenya. Nah, untuk periode ketiga, keempat, kelima itu sama. Kalian masukkan sistemnya sama, saldo awal dimasukkan, terus bunga yang pertama sampai 10 dimasukkan, sama bunga untuk periode itu sendiri. Nah, sampai sini paham untuk konsep perhitungan bunganya? Paham ya? Jadi bunga itu tetap. Untuk mengetahui rumus menghitung bunga tunggal, kerjakan lembar kerja yang sudah disebutkan. Nah, kan tadi masing-masing kelompok udah dikasih ya lembar kerjanya dari ibu. Ya, di situ lembar kerjanya kalian pahami dulu ya, lembar kerja yang tadi dikasih. Pahami dulu. Ya, di situ ada nanti tulis ya masing-masing kelompoknya perwakilan, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Nah, terus perwakilannya di sini ada kompetensi dasar yang tadi dibahas, tujuan pelajaran di sini di LK ini kita punya tujuan nih. Kita punya tujuan untuk menemukan rumus bunga tunggal. Apa tujuan kita? Menemukan rumus bunga tunggal. Iya, benar. Jadi di LK ini kalian kalau mau tahu rumus perhitungan bunga tunggal, kalian harus kerjain LK ini dulu. Nah, Ibu kasih waktu ya untuk kalian diskusi sama teman-temannya menyelesaikan kasus atau kegiatan ada di LK. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Udah, ada yang udah? Ya di sini ada kasusnya ya, ada apa ilustrasinya. Langsung aja dibahas ya. Langsung aja dibahas untuk menemukan rumus. Ini kegiatan pertama dari LK. Perhatikan ilustrasi berikut. 6 bulan yang lalu, Raffi menabung di bank sebesar 400.000. Bank memberikan bunga tunggal sebesar 10% tiap tahun. Raffi ingin mengambil uang tabungannya untuk membeli keperluan sekolah. Bantu Raffi menghitung berapa besar uang tabungannya di bank sekarang. Jadi, Raffi nabung nih di bank sebesar 400.000. Kita tulis 400.000. Terus bunga yang diberikan bank adalah 10%. Nah, bank di sini dia menggunakan sistem bunga tunggal atau bunga tetap. Iya, benar, bunga tetap sebesar 10% tiap tahun. Nah, Raffi ingin mengambil uangnya tuh untuk membeli keperluan sekolah. Di sini kita diminta untuk menghitung berapa besar uang tabungan Raffi di bank sekarang. Jadi tadi kan sesuai manfaat bunga tunggal ya, kita bisa memprediksi atau mengetahui berapa besar tabungan kita. Nah, di sini relate ke Raffi ya, kita bisa menghitung nih atau memprediksi berapa sih tabungan Raffi kalau misalnya dia mau ngambil uang atau dia mau nabung 400.000 awalnya. Nah, dia mau ngambil lagi kira-kira berapa ya uangnya. Jadi kita bisa gunakan dengan menggunakan rumus bunga tunggal nih. Sebelum masuk jadi menemukan rumus itu kita ini ya berdasarkan ilustrasi kita menemukan rumusnya secara untuk nih. Pertama, uang Raffi. Uang Raffi kan saldo awal kita sebut sebagai modal. Modal Raffi itu berapa? Ini berapa? 400.000. Terus bunga yang diberikan sama bank berapa persen, Bu? Oh, ini ada 10%. Nah, bunga tunggalnya 10% diberikan bank. Besarnya bunga dalam 1 tahun adalah 10% dari uang tabungan Raffi, yaitu jadi sama dengan 400.000 dikali 10/100. Kenapa 10/100? Karena 10% ya benar dikali 1. 1 itu menuju ke 1 tahun atau lama Raffi menabung. Berapa nih hasilnya? Rp40.000 ya, 40.000. Nah, ini untuk perhitungan Raffi selama 1 tahun. Sedangkan pada ilustrasi Raffi menabung selama 6 bulan. Selama 6 bulan berarti perhitungannya adalah hasil bunga tunggal bunganya 40.000 dikali 6/12. Berapa? Ada yang tahu berapa? Nah, tadi ini untuk periode 1 tahun ya. Sedangkan Raffi menabung selama 6 bulan, benar. Berapa kamu yang pojok sana? 40.000 dikali 6/12 berapa dapatnya kamu? 20.000. Ya, yang lain sama nggak 20.000? Sama ya, benar 20.000. Nah, Raffi minta uangnya berapa berapa banyak uangnya selama dia menabung selama 6 bulan. Berarti modal atau tabungan Raffi di awal ditambah sama bunganya. Bunga selama berapa bulan ini? Ya, 6 bulan. Berapa kamu? Ini yang di tengah itu yang kedua.
Modalnya berapa? Ya modalnya 40.000. Modalnya 400.000 ya, 400.000 ditambah bunganya 20.000. Bu, kenapa sih pakainya bunga 20.000 bukan bunga 40.000? Karena Raffi menabungnya selama 6 bulan. Kalau misalnya Raffi menabung selama 1 tahun, pakai yang bunga 40.000. Nah, sedangkan Raffi itu menabung selama 6 bulan, berarti hasil bunga dari 1 tahun itu kita bagi lagi menjadi 6/12 atau 6 bulan. Kita hitung lagi untuk bunga per bulannya berapa. Berapa jumlahnya ini? Ya, 420.000. Nah, ini hasilnya berarti uang Raffi selama 6 bulan adalah 20.000. Sampai sini paham? Paham ya? Ini rumus kesimpulannya ya, ini rumusnya. Rumus bunga tunggalnya ya. Setelah mengerjakan ilustrasi pertama, kita dapat simpulkan rumus bunga tunggalnya ini untuk T itu periode tahun. Rumusnya adalah B sama dengan M dikali berapa? Ayo udah tahu? B dikali B kecil ya, B kecil persen dikali T. B itu bunga tunggalnya, modal M itu modal, B persen itu adalah persentase bunga yang diberikan, dan T itu periode. Ini untuk T bulan atau periode per bulan, sama dengan B sama dengan modal dikali berapa? Kamu yang depan berapa? B persen dikali berapa? Iya benar, T per 12. Kenapa per 12? Karena di sini pakai rumus yang untuk periode bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan, iya benar. Dan terakhir itu ada T hari. Ini jika lembaga keuangannya atau banknya menggunakan bunga tunggal itu untuk periode hari. Berarti modal dikali B persen sama dengan berapa? T 365. Nah, ini adalah rumus perhitungan bunga tunggal. Kalian harus paham ini ya. Nah, tadi kita udah belajar ya bunga tunggal itu apa, dari definisinya, manfaatnya, sampai ke rumus atau bahkan ke kasus-kasus perhitungannya. Nih, bisa disimpulkan ya, pembelajaran kali ini bunga tunggal adalah bunga tetap yang diberi ke suatu lembaga keuangan, itu bisa berupa pinjaman uang, nabung uang juga. Nah, itu besarnya sama, tetap dalam jangka waktu tertentu. Besaran bunganya tidak akan berubah. Nah, manfaatnya banyak ya, manfaatnya bisa untuk menabung di bank, pinjam uang di bank juga. Nah, untuk rumusnya itu adalah bunga sama dengan modal dikali persentase bunga yang diberikan dikali periode waktunya. Nah, di sini ada yang mau tanyakan sebelum diakhiri? Sudah ya, sudah disimpulkan juga. Nah, Ibu cukupkan pelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kalian baca dulu materi bunga majemuk, supaya nanti pas belajar kita bisa review dulu sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.